Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Her Subno Arif dari Forum News Network. Rencana penggusuran rumah Rocky Gerung bersama dengan 6.000 orang lainnya di Sentul, di kawasan Sentul oleh Sentul City itu terus bergulir, dan saya membaca sebuah statement yang menarik dari koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Mas Adi Masardi. Jadi dia mempertanyakan sebuah ironi, ternyata itu sekarang komisaris utama dari Sentul City yang mau menggusur Bung Rocky Gerung dan warganya itu menjadi adalah Ibu Basaria Panjaitan. Beliau itu pernah menjadi wakil ketua KPK. Nah, padahal pemilik dari Sentul City itu pernah pernah ditangkap karena menyuap dan kemudian dihukum oleh KPK ya. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Adi Masardi. Mas Adi, kabar Mas Adi? Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Anda jeli banget ya ngelihat fakta-fakta ini ya. Orang banyak lebih sibuk ngurusin soal gusur-menggusturnya, tapi Anda lihat persoalan yang lebih substansial di situ ya. Ya sebetulnya sih kita juga melihat banyak hal. Tetapi saya kan dari Gerakan Indonesia Bersih itu hanya fokus kepada masalah-masalah korupsi. Kita ini gerakan lahirnya kan sebagai gerakan melawan korupsi. Ini tanggal 9 GB itu lahir tahun 2009 bersama Din Samsudin dan tokoh lintas agama. Kemudian kita menggelar aksi sangat besar meminta agar DPR dan KPK serius menyikapi soal korupsi, terutama waktu itu soal Senturi. Nah, kemudian kami terus melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap korupsi. Tetapi karena energi masyarakat civil society ini kan terbatas, kemudian kita lebih fokus kepada membantu KPK menyelesaikan persoalan korupsi. Karena itu kita sering mendorong semangat teman-teman di KPK. Kalau ada masalah-masalah seperti tempo hari itu soal novel dan lain-lain, kita mendukung. Juga soal TWK ini juga kita prihatin karena ini ada masalah dengan KPK. Nah, tiba-tiba muncul nama Basaria Panjaitan menjadi presiden komisaris di perusahaan swasta. Nah, ini juga mengganggu kami di GIB bahwa ini akan terjadi delegitimasi terhadap gerakan pemberantasan korupsi di KPK setelah didonder soal TWK yang aneh itu. Kira-kira begitulah. Ini kan beliau ini kalau nggak salah pensiunan polisi berbintang 2 ya, Irjen Polisi ya, Basaria Panjaitan. Ya, betul. Purnawirawan gitu. Jadi apa yang sebenarnya menurut yang salah? Karena kan dia sudah pensiun nih dari KPK. Begini, Ersub, saya itu kan tempo hari juga diminta oleh teman-teman DPR untuk membantu revisi Undang-Undang KPK. Waktu itu DPR-nya dipimpin oleh Bambang Susatyo. Kemudian saya dengan sejumlah anggota Pansus revisi Undang-Undang KPK tahun 2017 itu. Saya bilang, ini kalian mau pelemahkan atau penguatan? Dia bilang, kita penguatan, Mas. Karena itu saya ngundang Mas Adi. Nah, kemudian saya mencoba merevisi beberapa pasal, tapi juga memasukkan beberapa pasal. Salah satu pasal yang saya usulkan itu adalah penguatan komisioner KPK agar tidak bisa intercept oleh orang dari luar. Pertama yang saya usulkan itu adalah bahwa komisioner KPK hanya bisa disidik soal pidananya setelah selesai melakukan tugasnya sebagai komisioner. Jadi kalau harus menjadi komisioner KPK, ada waktu 1 tahun boleh. Tapi di atas 1 tahun itu misalnya menemukan kejanggalan hal-hal lain tidak pidana, baru bisa diproses setelah dia selesai jadi komisioner. Sehingga nggak bisa intercept seperti kemarin itu. Nggak bisa di yang kedua, ya. Nggak bisa di blackmail. Jadi kalau Hersub jadi komisioner KPK, kemudian 1 tahun nggak ada masalah, tahun kedua ada masalah, itu udah pasti dicari-cari. Kan kita kasih terbuka kepada masyarakat untuk tahun pertama, oke, akan bisa diproses. Tapi kalau setelah tahun kedua diproses setelah selesai jadi komisioner. Nah, yang penting itu yang usulan yang pasal kedua, saya katakan bahwa
komisioner KPK itu setelah selesai menjalankan tugasnya tidak boleh bekerja dimanapun kecuali ngajar di kampus. Nah, berat kalau banget mau ini ya, berat ya. ya, nah kalau mau jadi dikaryakan di situ menjadi members of KPK, misalnya Dewan Penasehat dan sebagainya itu. Nah, tetapi dalam masa, kalau dalam Islam itu dalam perkawinan itu ada masa idah, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Cuma berapa bulan tuh? 3 bulan ya idah itu kalau nggak salah ya. Nah, kalau ini kan masa idahnya bisa 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu tidak boleh kerja dimanapun. Untuk itu tetap digaji oleh negara. Bisa 50%-nya, 40%-nya, atau itu nanti tergantung di situ kan hitung-hitungan. Karena kenapa itu penting? Karena kalau Hersub misalnya jadi komisioner KPK, kemudian sudah memasuki tahun keempat, tahun kelima kan bingung. Habis ini gua mau ngapain nih? Akhirnya main mata sama Adi Mas Ardi lah. Mas Adi, ini ada kasus korupsi nih, tapi saya akan tutupin, tapi saya pesen tempat di situ dong. Oke, siap, Pak Hersub. Nanti kelar dari situ aman jadi komisaris. Kan bisa begitu. Nah, inilah untuk mencegah itu agar pimpinan KPK juga tough. Setelah itu dia juga nggak bingung mau cari makan di mana, dia sudah ada, karena itu integritasnya lebih kuat. Nah, sebetulnya hal itu sudah ada juga di KPU. Di KPU kan tempo hari selesai komisioner KPU, kemudian bingung mau ngapain, kemudian kayak Anas itu jadi di Demokrat, ada yang lain di partai. Ini nggak boleh karena akan ada konflik of interest. Nah, saya masuk ke situnya aja. Nah, selama ini kan yang sudah nih selesai komisioner KPK jadi komisaris di BUMN lah. Kemudian ada juga yang pernah menjadi dirjen di Dekdikbud, ada juga dirjen haji di Kementerian Agama. Irjen. Kan, ya. Irjen. Ya, nah, itu kan mencurigakan. Kita harus bertanya, ada apa kok dia masuk ke situ? Padahal di situ kayak di soal haji itu banyak korupsi juga, di Dekbud juga banyak korupsi juga. Kenapa dia masuk ke situ? Berarti ketika dia menjadi komisioner, dia tidak sungguh-sungguh. Pasti dia minta tempat. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itulah, ini tidak boleh. Nah, tapi kemudian revisi KPK kan saya nggak ngikutin lagi, tahu-tahu yang berubah menjadi yang sekarang ini. Nah, tapi konsep saya bahwa komisioner KPK itu selama dalam kurun waktu tertentu tidak boleh kerja di mana-mana, itu tetap concern saya. Nah, kalau kemarin di BUMN, oke lah, kita tidak terlalu banyak mengkritik lah. Tetapi ketika masuk ke swasta, dan kasus Basaria ini yang parah ini kan, bahwa PT Sentul City itu pernah diobrak-abrik KPK karena kasus korupsi. Dan ini beberapa masih meninggalkan masalah. Dan belum itu berkaitan izin juga ya, izin tanah juga ya waktu itu ya, dengan Bupati Bogor kan ya. Izin tanah, penyuapan dengan Bupati Bogor, dan ini juga belum tuntas, masih ada perkembangan persoalan-persoalan yang lain. Nah, tiba-tiba ada pimpinan KPK, orang kan tidak pernah melihat bahwa Basara itu mantan komisioner atau bukan, tetapi dia pimpinan KPK, pimpinan lembaga negara yang tugasnya memberantas korupsi, tiba-tiba masuk ke situ menjadi presiden komisaris. Ini swasta, dan masalahnya juga belum selesai. Ini akan menimbulkan kecurigaan masyarakat, terutama saya nggak mau mengatasnamakan orang lain. Teman-teman di GIB ini melihat, Mas, ini pasti ada sesuatu nih. Kita harus masuk ke situ. Apalagi praktek-praktek PT Sentul ini kan juga terindikasi melanggar beberapa aturan hukum. Sementara KPK, saya kasih gambaran begini. Saya sering ngobrol sama teman-teman Kuningan KPK itu. Baik dengan Novel, dengan ketua wadah pegawai KPK dan lain-lain. Kalau kita ngobrol sama mereka di luar, mereka nggak pernah mau kita kasih, aku aja nggak mau kasih minuman air mineral apa, dia pingin ini sendiri. Kenapa? Untuk menjaga integritas. Kan gitu. Nah, tiba-tiba setelah keluar kok seperti menggeragas, tempat banyak koruptor juga masuk. Nah, ini kan nggak boleh. Secara etika, moral itu yang kami ingin jaga. Masuk akal sih, sangat serius, karena kalau memang mereka ini sebagai orang KPK, apalagi saya pernah juga berbincang dengan mantan ketua KPK Abraham Samad, code of conduct-nya itu keras banget. Dan mereka tuh setengah malaikat deh, kayaknya kasarnya ngomong gitu ya, Mas Adi ya. Memang karena memang extraordinary ya yang mereka hadapi ini. Ya. Ya.
Nah, waktu itu saya juga komplain sama teman-teman, kalau hanya ada air mineral nggak apa-apa lah untuk menghormati teman kan. Dia bilang nggak bisa mas. Oke. Nah jadi setengah malaikat begitu keluar jadi iblis. Maksudnya jadi iblis kan nggak boleh begitu juga. Harus tetap menjadi setengah malaikat keluar itu, karena dengan demikian integritas lembaga ini juga terjaga. Nah, kemarin itu ada pertanyaan juga sama teman-teman dari KPK, Mas, tapi kan ini sudah bukan komisioner lagi, Mas, sudah di luar kontrol Dewan Pengawas. Saya bilang nggak bisa. Kalau petinggi itu sampai mati harus tetap ikuti etika dan moral institusi. Kayak kita lah, kita wartawan. Kita sudah nggak harus wartawan. Tapi sebagai wartawan ini kan integritas tetap harus kita jaga. Jaga, soal tudingan hoax lagi kayak sekarang ini. Mana Sampai mungkin? mati kan kita harus tetap jaga. Iya. Nggak mungkin kita melakukan hal semacam. Saya setuju itu. Nah, kalau saya lihat kasusnya ini supaya para pemirsa kita juga paham, ini kasusnya bos Sentul City ini, Switeng ini tahun 2014 ya. Dia ditangkap oleh KPK karena menyuap Bupati Bogor. Kemudian dia divonis Rahmat Yassin. Ya, Rahmat Yassin ya, kemudian bulan Juni atau Juli ini dia divonis waktu itu 5 tahun, tapi kemudian dipotong oleh Mahkamah Agung tinggal 2,5 tahun. Dan Ibu Basaria itu menjadi komisaris KPK tahun 2015 juga, tapi bulan Desember, dan dia baru pensiun tahun 2019. Jadi belum sampai 3 tahun seperti yang tadi masa idahnya yang seperti Mas Adi sampaikan tadi. Nah, jadi memang ada beberapa hal di situ. Ada teman-teman Kuningan juga bertanya kan waktu kasus itu muncul kan Ibu Basaria belum menjadi komisioner. Saya bilang ini institusi. Kalau institusi dengan personal itu berbeda. Saya menggantikan Presiden Hersub misalnya, saya harus tetap mengikuti kebijakan itu. Saya bilang kan yang utang-utang itu kan zaman presidennya Hersub Beno Arif, bukan urusan saya, kan nggak bisa begitu. Nah ini institusi negara, jadi nggak ada hubungan dengan personal, bahwa waktu itu saya belum masuk ke situ, bukan tanggung jawab saya, sehingga ketika saya keluar saya nggak ada masalah masuk, nggak bisa begitu untuk masalah institusi lembaga negara itu. Ini ada sambungannya, jadi intinya kan dia itu pimpinan lembaga negara yang pernah memenjarakan bos PT Sentul City dan masalahnya belum selesai, masih ada turunan-turunan persoalan yang lain, ada kontroversinya juga. Nah, tiba-tiba lembaga negara, pimpinan lembaga negara itu masuk ke situ menjadi anak buah orang yang pernah dipenjarakan oleh institusinya. Ini kan sinting ini. Gila. Ini yang bikin pasti mungkin mereka nggak ada masalah, tapi kan rakyat Indonesia yang tersinggung dengan kondisi itu. Ini gimana sih bangsa Indonesia punya lembaga negara yang kemarin nangkepin orang, sekarang orang yang nangkepinnya jadi anak buahnya. Kalau kemudian lembaga institusinya yang dia masukin itu kemudian menjadi institusi malaikat baru, fine. Nah, tapi pada hari yang sama, pada saat yang sama, muncul kasus lagi saya melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan masyarakat. Ini kan ini yang harus kita tegakkan bersama, soal etika dan moralitas. Memang kemudian juga ada juga yang teman di Kuningan itu, tapi kita nggak ada peraturan tertulis, undang-undang tertulis soal itu. Memang nggak ada, kalau mau diadain bikin dong. Tetapi kan tidak semua hal harus diatur dengan peraturan tertulis. Saya sampaikan selalu berkali-kali bahwa negara itu diatur oleh 2 peraturan. Satu peraturan tertulis, yang kedua peraturan yang tidak tertulis. Nah, peraturan yang tidak tertulis itu sering lebih penting dibandingkan dengan yang tidak tertulis. Yang tertulis ya, yang tidak tertulis lebih, yang tersirat itu sering jauh lebih bermakna dan lebih penting. Setuju ya. Norma-norma ini ya, norma etika. Norma-norma. Itulah kalau di negara lain yang disebut namanya konsensus. Kalau konsensus itu tidak tertulis tapi ditaati bersama. Begitu konsensus dilanggar pasti akan menimbulkan masalah besar. Tapi kalau konsensus itu ditulis justru akan menjadi masalah juga. Jadi sebaiknya dibiarkan itu menjadi konsensus, menjadi peraturan di dalam hati. Kayak contoh misalnya bahwa orang yang masuk ke KPK misalnya harus dari
dari latar belakang pendidikan tertentu diutamakan yang apa gitu kan, tidak usah harus ditulis, tapi ketika ditulis malah menjadi kontroversi. Nah, ini kan yang ironis itu di Republik kita ini, kalau untuk melakukan hal yang baik, kalau nggak ada peraturannya dia nggak. Contoh soal rangkap jabatan misalnya, rangkap jabatan kan nggak ada peraturannya. Nah, ente giliran untuk yang baik nyalain peraturannya. Begitu ada peraturan larangan, ente tabrak juga. Dilarang korupsi, giliran itu lo tabrak. Giliran untuk yang baik lo nyari undang-undang. Ada undang-undang itu ditabrak. Nah, hal-hal semacam inilah. Nah, kita ingin bahwa KPK di bawah Firly ini, saya berbeda dengan pandangan dengan teman-teman di KPK yang kemarin itu, yang teman-teman alumni TWK nih. Saya bilang saya masih percaya kepada Firly, ada kepercayaan. Kita kasih kesempatan lah. Nah, sekarang ini kita kasih kesempatan kepada Pak Firly. Karena begini, saya bilang dulu, saya ketika Antasari Ashar terpilih menjadi ketua KPK, saya paling against Antasari. Ini apa sih, dari jaksa hitam menjadi KPK ini pasti akan tambah nggak benar. Faktanya apa? Kita salah semua. Di zaman Antasari itulah, Antasari Ashar itu KPK integritasnya naik. Siapa aja bisa disikat sama KPK, dan KPK menjadi berwibawa itu setelah di bawah pimpinan Antasari Ashar yang waktu itu kita tuduh sebagai jaksa hitam. Nah, di bawah Firly ini saya berharap hal yang sama. Dugaan saya tentang ini polisi dengan reputasi yang buruk, Firly, saya bilang jangan-jangan ini bisa seperti Antasari yang kita bilang jaksa buruk, ternyata juga bagus. Udah Nah, ada ini tanda-tanda ujiannya belum? itu. Ada tanda-tanda belum dia bermetamorfose seperti Antasari? Nah, kita lihat, kita kasih kesempatan. Kita mulai dari soal etika nih. Karena pemberantasan korupsi kan soal etika. Dia paham nggak bahwa bekas anak buahnya, satu kolega dia di kepolisian, melakukan penyimpangan etika dan moralitas KPK, dia bisa tegur atau tidak? Kalau dari sini nggak bisa, berarti ya selamat jalan KPK. Tapi kalau dari sini mungkin dia bisa mengasih tahu kepada teman-temannya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kan juga ada teman-teman kita nih, Haris, Samsudin Haris kan juga paham soal etika dan lain-lain. Saya bilang saya tidak pernah menduga buruk soal teman-teman di Dewan Pengawas. Kemarin itu misalnya ada komisioner KPK Lili Pintauli yang melakukan dianggap pelanggaran etika, hanya dipotong gaji. Nah, apakah itu berlaku dengan Basaria? Saya bilang belum tentu juga. Kita lihatlah, karena ini Basaria Panjaitan itu di mata publik terbuka, kasusnya itu terlalu terbuka. Kalau ditutupin juga nggak mungkin. Apalagi tindak tanduklah di lapangan itu perusahaannya agak bermasalah. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke balik lagi ya ke Basaria dengan Sentul City ya, Mas Adi. Kemarin kan Anda juga bersama sejumlah aktivis datang ke tempat Rocky Gerung ya. Apa hasil dari temuan Anda di lapangan itu? Saya melihat bahwa ini persoalan ini persoalan yang pasti di luar kendali Sentul City juga. Tapi kita bilang oke lah, ini nggak ada masalah Polri, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ini ada pemahaman yang sangat luar biasa salahnya terhadap tanah. Jadi tanah ini kan harus dilestarikan, apalagi tempatnya Rocky kan nggak bagus-bagus, nggak ada bagus-bagusnya. Saya nggak suka datang ke sana. Tanahnya tebing curam begitu. Ya, curam gitu ya. Curam begitu, ini kan kalau dia digusur misalnya kemudian dirontokin tanaman-tanaman, kan itu nothing. Saya dikasih aja nggak mau pasti. Dan abrasi itu bangsa longsor itu ya kalau nggak di. Abrasi bisa longsor. Ini harusnya negara itu kasih, kalau zaman dulu, zaman lingkungan hidupnya masih benar ya. Ini juga sebetulnya kritik buat teman kita Siti Nurbaya yang di Menteri KLH dan Perhutanan. Orang seperti Rocky Gerung ini kan kalau zaman Emil Salim dulu dapat Kalpataru. Ini harus kasih penghargaan. Nah, kita mulai mencoba, ini kan sekali dari kasus Rocky ini saya melihat ada pertama masalah etika dan moralitas teman-teman di lembaga anti korupsi. Kedua, etika dan moralitas pengelola lingkungan alam tanah di Republik ini.
Karena kemarin itu kan saya dapat pencerahan juga dari Prof. Hafiz. Prof. Hafiz itu banyak mempelajari pikiran-pikirannya Bung Hatta. Mantan ya, Komisioner Komnas HAM ya. Mantan Komisioner KPK, Komnas HAM ya. Dia menyampaikan menurut Bung Hatta itu di Indonesia, sebenarnya di Indonesia ya, di Indonesia tidak boleh ada rakyat yang memiliki tanah sangat sedikit, tapi juga tidak boleh ada orang yang memiliki tanah sangat banyak. Nah, pandangan Bung Hatta ini dikonfirmasi dengan pikirannya Soekarno, gagasannya Soekarno soal Marhainisme. Marhainisme itu kan lahir karena ada petani punya tanah sedikit, dia mengolah sedikit, tapi tetap tidak cukup. Ini kan soal sedikit kan nyambung gitu dengan pikirannya Bung Hatta. Sehingga setiap orang tuh harus punya tanah yang layak, yang ukurannya standar, yang bermanfaat. Nah, dua pikiran Bung Hatta dan Soekarno soal Marhainisme ini sama sekali tidak menetes ke dalam pemerintahan PDIP yang dikelola oleh anaknya Soekarno. Ini sama sekali tidak paham nih soal Marhainisme dan kasus soal Rocky ini. Ini kan potret kurang lebih kalau Rocky ini orang biasa yang tempat tinggal, tanahnya kecil, kemudian dia manfaatkan dengan berbagai tanaman itu. Kalau Marhain kan tanah sawah kecil, dia kelola sendiri, kemudian tapi tidak mencukupi. Nah, harusnya ini segera menjadi polisi pertanahan oleh pemerintahan PDIP. Jadi gabungan antara Soekarno dan Hatta soal tanah kan nyambung tuh. Hatta bilang jangan ada orang memiliki tanah terlalu sedikit, jangan sementara Marhainisme itu logika dari pikirannya Soekarno terhadap para petani mayoritas bangsa kita yang tanahnya sangat kecil sehingga tidak mencukupi dalam pertanian. Ya, ya. Nah ini jadi dari kasus ini menurut saya bukan persoalan sekedar hukum bagaimana para oligar mencaplok tanah-tanah rakyat, tapi juga harus kembali ke politik filsafat pertanahan kita yang benar sesuai dengan semangat para pendiri bangsa itu. Ya, ya. Faktanya sekarang yang terjadi kebalikan dari apa yang dicita-citakan oleh Bung Hatta ya. Terlalu banyak orang yang punya tanah sedikit dan terlalu sedikit orang yang punya tanah terlalu banyak, begitu kan? Terlalu banyak, iya. Jadi, nah ini yang harus ditata ulang. Saya sih, ini menurut saya sih bukan menjadi simbol perlawanan rakyat soal yang tanah dicaplok, tapi mengembalikan polisi pertanahan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para founding father soal reforma agraria dan soal juga tata kelola bagaimana pemerintahan itu dalam berpartner dengan pengusaha. Ya pengusaha itu penting, tapi kalau menjadi bawahan dari penguasa, nah kembali ke soal Basaria Panjaitan, ini kan simbol penguasa yang terkooptasi oleh pengusaha. Jadi kemarin itu kan kalau kita lihat nih, KPK ini kan kira-kira pejabat di Indonesia ini pejabat yang maha kuasa, bisa nangkap siapa aja, bisa mutih birukan orang. Nah, tiba-tiba orang ini ada di bawah situ. Kalau di perusahaan multinasional masih oke lah. Ini kan kalau dibandingkan dengan oligar yang lain kan PT Sentul ini nggak seberapa lah, kecil. Ini tingkat kabupaten dia belum tentu menguasai wilayah di pulau-pulau yang lain. Nah, jadi Anda sendiri merasa terhina ya sebenarnya dengan ini ya. Nah, memang tersinggung lah kita. Masa di depan mata kita. Saya dari hampir 11-12 tahun bergerak di bidang anti korupsi, kita menjaga diri, berkawan dengan teman-teman di KPK soal etika dan moralitas anti korupsi. Tiba-tiba orang dari institusi yang kita dukung selama ini, kita menyimpang jauh dari pandangan itu, dan ini kan bisa bukan hanya merontokkan moral kita yang punya semangat anti korupsi, tapi juga mungkin institusinya juga akan tergerogoti dengan sangat luar biasa. Pasti akan diperhinakan kalau Hersub misalnya, komisioner KPK datang ke saya mau OTT. Saya bilang, Pak Hersub, tenanglah, kita cinta ya, kita 86 ya, nanti Pak Hersub kan bentar lagi mau habis nih, nanti jadi komisaris, kan bisa saya tawarin begitu, gak ada masalah.
nggak ada takut-takutnya. Nah ini yang akan terjadi ke depan kalau kita tidak mencegah soal ini. Nah kemarin itu kan saya juga protes kepada teman-teman yang di BUMN, janganlah teman itu komisioner KPK itu kalian jadiin komisaris apa sih? Semua BUMN kan korup. Kalau kita buka semua korupsi, banyak di situ. Terus kalian pasang-pasang itu kan biar kalian kira rakyat terus percaya bahwa di situ tidak ada korupsi hanya karena ada bekas orang KPK. Nah, hal yang juga sebetulnya saya ketuk hatinya itu teman kita Johan Budi. Dulu kan sangat dekat sama kita soal melawan korupsi, dia juru bicara KPK. Tiba-tiba masuk ke institusi, ke partai politik, ke PDIP, yang dilalah juga banyak korupsinya. Ada persoalan korupsi yang sangat serius. Nah harusnya dia mundur dari situ. Cari makan kan banyak di tempat lain. Kita perlu makan dan kita bisa cari makan di tempat-tempat yang lain yang halal. Dan karena kita kan nggak butuh banyak amat juga, cukup untuk makan, untuk jalan-jalan udah selesai. Itu Pak Ersu. Ya, Mas Adi clear ini ya kenapa Anda persoalkan Basaria Panjaitan, ketua mantan komisioner KPK yang kemudian menjadi anak buah dari orang yang pernah ditangkap KPK dan sekarang ikut menjadi bagian dari yang menggusur tanahnya Bung Rocky Gerung dan juga warga di sekitar paling situ ya. Makasih Mas Adi. Ya, ada satu hal lagi sebetulnya. Ya. Saya sedang meneliti apakah benar Sentul City menghibahkan tanah kepada institusi-institusi negara. Kalau ini benar, ada beritanya itu, Mas Adi. Ada beberapa. Saya sedang nyelidik ini. Kalau ini benar, saya minta lembaga negara itu untuk menolaknya. Karena ini tidak etis juga. Kita kan bukan negara miskin-miskin amat. Kalau memang perlu tanah di situ, biar kita urunan lah, kita belikan nanti di situ rakyat. Jadi kalau lembaga negara tidak boleh menerima apapun dari swasta. Oke, jadi memang betul ada semacam itu, ada beberapa beritanya nanti kita bisa tampilkan institusinya apa saja, dan kemudian sekarang yang ini baru rumor, ini jangan kita disebut bilang hoax nanti ya, katanya tanah ini pun juga akan dihibahkan ke institusi lembaga tertentu. Nanti karena kita belum bisa dapat konfirmasinya itu hanya. Ya, nanti kita cek dulu kalau soal kebenaran itu kita sama-sama. Saya juga perlu informasi dari Ersub dan teman-teman wartawan lah. Yes. Makasih Mas Adi Marsardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.